A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita masuk di juz 15. Ayat ini yang bikin saya juga secara pribadi rasanya pengen ngebut-ngebut gitu, bergerak dalam amal soleh. Ada hal yang mau saya sampaikan sama abang kakak. Satu poin penting pagi hari ini di bulan Muharram ini. Satu Muharram. Yang pertama adalah apa? Penundaan sama dengan penyesalan. Iblis itu pintar sekali orang. Dengan semua bala tentaranya, syaitan berbentuk jin dan manusia. Dia bilang, jangan sholat. Tidak mungkin. Dia bilang, nanti aja sholatnya. Apa dia bilang? Nanti aja. Apakah dia bilang, jangan taubat? Dia bilang, nanti aja taubat. Pas umur udah 180 tahun baru sadar. Udah tua dah aku nih. Berapa umurnya? 180 tahun. Dia baru sadar, udah tua dah aku. Tiba-tiba langsung 180 tahun. Baru dia bilang, kemana aja aku selama ini ya? Penundaan sama dengan penyesalan. Maka bang kakak, usikum wa nafsi kita bitaqwallah. Di ayat 14, 17, 14. Iqra kitabak. Hari ini kita, jadi kalau ada orang bilang kau ini tak bisa baca gitu, saya yakin orang tuh bisa baca. Tapi tidak bisa baca tulisan tuh tidak terlalu menyedihkan rasanya. Ada yang lebih sedih daripada orang yang buta, tuli, bisu, yaitu orang yang tidak bisa baca dirinya sendiri. Istilah baru lagi nih. Baca diri. Iqra kitabak. Bukan utlu. Antum-antum nanti yang ngajar ya, kasih tahu sama kawan-kawan. Allah bilang di ayat ini, Iqra kitabak. Bacalah dirimu sendiri. Jadi sedih sekali abang kakak kalau sampai umur udah segini kita masih tak bisa baca diri kita sendiri. Sampai ada orang yang dengan tanda kutip ya, menurut saya berlebih-lebihan gitu ngomongnya tuh. Dia bilang gini, apa dosa saya saat ya? Apa salah saya ya? Kau janganlah pakai lakukan lupakan. Itu bukan untuk lakukan lupakan, itu bukan untuk melupakan dosa. Lakukan lupakan itu rumusnya untuk melupakan utang.
Saya pakai prinsip ayaman, kata dia. Lakukan, lupakan. Saya pinjam duit, saya lupa berapa saya pinjam, kata dia. Jangan kan jumlah duitnya berapa, sama siapa pun saya pinjam saya lupa, kata dia. Tidak gitu, tebakul. Ya kan? Kita melakukan lalu melupakan kebaikan itu untuk kebaikan. Fi a'malin salihin, al-a'mal as-salihat. Tapi kalau dalam kemaslahatan, dalam kemaksiatan, ingat-ingat. Maka Allah kasih memori kita, abang kakak coba ya. Coba ingat-ingat kebaikan yang kita lakukan 3 hari yang lalu, atau 2 hari yang lalu, atau 1 bulan yang lalu. Biasanya agak susah ingatnya, biasanya. Apalagi kalau orang itu sudah mempraktekkan lakukan kebaikan lalu lupakan. Tapi abang kakak ingat-ingat dosa atau kesalahan kita dari waktu kecil dulu. Ada yang pernah ingat tak ngambil duit mama? Hah? Ingat terus? Nah pula masih saya ambil sekarang, kan tidak Pak? Abang kakak ingat dulu di kantin makan gorengan, ya kan? Jadi nasi, ayam, telur. Waktu lapor ke ibu kantin bilang nasi telur ayam, kata dia. Berarti bayar cuma 5.000 aja. Padahal ayamnya letak paling bawah. Tutup pakai nasi, baru di atasnya telur. Bu, nasi telur ayam, kata dia. Tidak salah kan? Tapi bahasa Eropanya si ngakal. Ya Allah, lamanya. Baru connect. Emang kalau omongan kayak gini ini perlu RAM yang agak tinggi memang. Pindah ke Mempawah dah. Masih ngomongkan, ayo yang ngambil bakwannya 3 bilangnya 2. Ada yang lebih pintar lagi bang. Datang dia ke kantin, bu kembalian bu 5.000 bu, kembalian bu. Mana ada dia belanja? Dia cuma minta kembalian dia. Ada yang begitu tipenya. Abang kakak ingat-ingatlah dosa-dosa masa lalu tuh. Itulah maka saya bilang tadi tuh berlebihan kalau ada orang bilang apa salah saya Ustaz ya? Hah? What? Nah, gitulah. Ayo abang kakak Iqra Kitabak. Nanti setelah Iqra Kitabak ini Al-Isra 17 ayat 14 ini, kita tuh insya Allah gitu kepancing untuk mau menebus dosa di masa lalu. Minimal nyamakan ya dulu nih, ngedraw kan. Misalnya nih abang kakak, siapa yang udah hidup lebih dari 10 tahun? Ada di sini? Yang sudah balik, ada yang sudah balik selain Habibi? Abang kakak dari mulai balik itu, anggaplah ya, kita ngitung-ngitung tebak-tebak nih, anggap umur 15. Lalu sekarang umur kita Bang Banjar 21 ya, baru 6 tahun, ya kan? Bang Banjar nih baru 21 umurnya. Jadi antara jarak balik dengan umur sekarang tuh baru 6 tahun dia. Bikin dosa 6 tahun. Ini cuma sekedar untuk memudahkan aja Bang Kakak ya. Tentu tidak begini hitungannya gitu ya. Allah pasti punya hitungan yang lebih detail lagi. Hati kita berdetak, ya kan? Apa aja tuh semua bisa jadi catatan amal, bisa jadi catatan maksiat. Tapi ini kita sedang hitung-hitung kasar aja, membantu memudahkan simulasi Iqra Kitabak. Umur 15, kita coba cari-cari dulu ya. Lalu sekarang umur kita misal 40. 15 sampai 40 itu udah berapa tahun? Hah? 15 sampai 40? 25 tahun. Dari 25 tahun ini kira-kira bikin amal soleh dengan bikin dosanya banyak mana kira-kira? Hah? Mana perempuan yang pernah dipegang, mana botol yang pernah dibuka, botol kecap ya, botol spiritus, bagi mana, pokoknya itulah dia, bercampur riba, bercampur, terus bilangnya khilaf, bilangnya apa? Khilaf. Tapi pagi khilaf, malam kalap. 25 tahun anggaplah misalnya ya, bikin dosanya berapa nih? Mau dibagi 2 jumlah tahun. Amal soleh berapa kira-kira? Kira-kira aja. Berapa tahun ada 25 nih?
Amal soleh berapa? Dah lemes dah, letoy dah. 2 tahun. Berarti sisa 23 tahun bikin dosa. Berarti abang kakak kalau sekarang umur 40 harus nambah 23 tahun lagi supaya ketutup. Ini statusnya baru draw. Kalau kata orang anak tuh seri, impas. Terus saya kasih tulisan sini besar-besar ya. Puluh tambah 23 sampai ke enggak. Tapi selama 23 tahun ke depan itu bang, enggak boleh bikin dosa. Saya gara-gara dikasih simulasi hitungan kayak gini nih, ya Allah, saya bilang betul-betul lah kita nih masuk kuburan, ya kan? Nanti di akhirat betul-betul karena rahmat dan kasih sayang Allah. Makanya janganlah ngomong sampai bilang gini, aku dosa saya Ustaz ya. Sombong benar ngomong itu tuh. Kalau bahlul tuh jangan istiqomah gitu. Kau bengak-bengak ubi tuh janganlah istiqomah. Pintar dikit gitu loh. Kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah bang kakak, lama dah meninggal kita nih. Maka saya pernah bilang ada beberapa kata-kata sama kawan-kawan tuh, ya sering saya bilang UMH, untung panjang untungnya. Untung masih hidup. Mana yang logika nih, yang suka logika nih, coba hitung. Saya pertama dihitungan gini. Tentu hitungan Allah lebih detail ya. Ini kan hitungan-hitungan kasar kita aja, supaya tahu diri. Makanya kan tadi Iqra kitabak. Apa bahasa Qur'annya? Iqra kitabak. Baca dirimu kata Allah. Kau udah aku kasih umur sekian, berapa banyak udah nikmat yang aku berikan, kau masih komplain, masih marah-marah. Ibadahmu tuh seuprit. Aku tak perlu ibadahmu kata Allah. Tunggang tunggit kita, sujud, ruku. Allah perlu sholat kita? Sama sekali tak ada, sikit pun tak ada. Allah perlu sedekah kita? Tidak. Maka bang kakak ini semua rahmat, kasih sayang, ya kan, Rahman Rahimnya Allah, maka masih selamat kita sampai detik ini. Tidak dibongkarnya aib. Itu yang saya bilang Iqra kitabak. Masih ada orang mau salam sama kita, masih ada orang mau ajak kita foto, masih ada orang mau negur kita, Assalamualaikum kak, sehat bunda. Kan kalau di SMK nih, abang kakak yang baik, yang dirahmati Allah tuh, walaupun dosanya kayak apa, tetap aja dikasih image abang kakak yang baik. Begitu datang ke sedekah akbar, selamat datang orang baik. Masuk ke Baitul Mal, mengantarkan amanah terbaik dari orang baik untuk orang baik. Mana kami tanya-tanya, kau dapat duit cemana? Tidak punya hak juga kita nanya-nanya. Pokoknya dia datang, sambut dengan kebaikan. Abang kakak ayah bunda, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kalaulah bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah, udah lama kita nih masuk baret. Untung Rabb kita Allah Rabbul Alamin itu Maha Pengampun. Ini jadi alasan untuk terus berbuat. Ini jadi alasan untuk terus melangkah. Abang kakak dikasih kesempatan hidup jatuh. Maka saya bilangkan di pondok ini kita mau ngapa? Bertaubat dan memperbaiki diri. Masuk pondok ini, tidak mungkinlah orang yang berpikir bertaubat dan memperbaiki diri itu menyia-nyiakan waktu yang dikasih sama Allah. Maka kemarin di pengurus pusat saya kasih timeline. Apa yang mau dikerjakan sebelum mati tanggal 31 Juli? Gitu pertanyaan di internal. Bang Banjir itu nomor 1 saya tanya. Bang, tanggal 31 Juli mati, mau bikin apa bang? Tinggalkan amal jariah apa?
untung masih hidup. Apa? Jadi berawal dari Iqra. Dan baginda Rasulullah SAW ketika menerima wahyu disuruh Iqra juga. Iqra kitabak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra ini apa kakak? PR panjang. Al-Quran yang kita baca itu bukan hanya sekedar jadi bacaan sakral saja, tapi direnungkan, ditadaburi, ya kan? Bagaimana dengan semakin hari kita semakin berquran, semakin lembut hati kita, semakin bergerak dinamis untuk beramal soleh. Kemarin saya bilang seperti air laut, ya kan? Bergerak terus, ombaknya bergerak terus, makanya sampah tidak ada. Beda sama kolam renang. Ada orang yang punya mental, punya sifat seperti kolam renang. Mahal, ya kan? Kolam renang itu kan mahal, bikinnya mahal. Tapi buang sampah ya tak bisa. Mohon maaf ya bang kakak ya. Sepertinya sudah bolak-balik umroh, sepertinya sudah bolak-balik haji, sepertinya sudah beramal, tapi buang sampah di dalam hati aja tak bisa dia. Ngeliat kotoran di dalam dirinya aja tak bisa dia. Maka kan ngaji, belajar itu ngetesnya gampang. Apa outputnya? Semakin belajar ilmu, semakin Rabbana zolamna anfusana, ya Allah aku salah, aku zolim sama diriku. Atau ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Oh masuk paret tuh bang kakak. Output dari belajar Al-Quran ini adalah Rabbana zolamna anfusana. Allah menzolim, ya Allah saya menzolimi diri saya sendiri. Wa illam taghfir lana, aku perlu ampunanmu ya Allah. Wa tarhamna, perlu kasih sayangmu. Yang bikin saya masih hidup sampai sedetik ini ya Allah, karena kasih sayangmu, Rahman Rahimmu, kebaikan-kebaikanmu ya Allah, kau tutup aib-aib saya. Maka habis ada muncul dari mulai pikiran, perasaan, kesadaran itu apa maka di situ kita akan beramal soleh dengan penuh kesungguhan. Kenapa? Nebus dosa yang lalu-lalu ini. Nah Allah kasih file dan settingan di otak kita tuh lebih mudah mengingat keburukan. Coba aja lihat, abang kakak dosa-dosa masa lalu tuh mudah membayangkannya dan masih ingat kita. Supaya apa? Mudah juga kita beristighfar. Jadi kecil rasanya kita, ya Allah, ya aku sampai detik ini nih, bisa gini jalan hidup aku ya, gitu loh. Saya kan sering juga tuh ngerenung, kadang-kadang duduk di atas sejadah, nengok istri, nengok anak. Saya pikir-pikir, ya Allah, banyak kasih sayang Allah. Kalaulah bukan karena Rahman Rahimnya Allah, makanya kan usikum wa nafsi bitaqwallah ya bang kakak ya. Pagi-pagi begini nih, habis sholat subuh nih, kita ngerenungkan amal soleh apa yang bisa aku kerjakan, perbuatan baik apa lagi yang mau aku kerjakan. Cari duit nih, cari dunia bang kakak, tidak salah. Tapi cari bekal mati nih, jauh lebih penting. Skala prioritas, kejar akhirat, jangan lupa dunia, jangan terbalik. Betul tak? Apa yang duluan? Kejar apa? Saya lagi berdoa bang kakak, lagi berdoa sekarang nih, lagi minta sama Allah ilmu. Nggak tahu bang kakak, boleh setuju boleh enggak ya. Ini doa saya sekarang, minta sama Allah. Salah satu, bukan satu-satunya ya. Saya bilang sama Allah, ya Allah, bikinlah dunia itu di kaki saya aja. Jangan sampai masuk ke hati. Ini tasawuf. Penjelasannya panjang nih urutannya. Dari skala prioritas tadi 2877. Ini ilmu tazkiyatun nafas. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Saya pernah di fase ngejar-ngejar dunia bang kakak, kerja dari jam 7 pagi sampai setengah 2 malam, tak kaya. Gila yang ada. Saya bilang ya Allah, kalau tak kaya, gila. Kayanya tak ada, gila yang tersisa. Maka saya bilang saya harus balik cara berpikir ini. Ketemulah ayat dikejar dunia. Gimana caranya? Itu tadi tuh, arah
matanya. Ini saya izin pamit ya Bang Kakak ya, jam 6 nih ada urusan. Saya izin pamit. Abang Kakak ingat analogi yang saya pernah sampaikan dulu tentang cahaya mengejar bayangan, pernah diingat? Kalau kita ngejar bayangan, ini sumber cahaya di belakang, ini kita, lampunya dari belakang. Kalau kita ngejar bayangan itu Abang Kakak kira-kira dapat enggak? Apa yang harus kita lakukan Abang Kakak? Balik arah, berbaliklah menghadap ke sumber cahaya, maka bayangan tak punya pilihan kecuali mengikuti kita. Ini yang dimaksud dengan dikejar dunia. Ada banyak orang Abang Kakak hari ini ngejar-ngejar dunia mati-matian. Yang ada dia diperbudak sama dunia itu. Kenapa saya masukkan doa dikejar dunia ini dalam list doa saya? Karena orang hari ini melihat hasil, Allah melihat proses. Manusia hari ini Abang Kakak lebih respect sama besi. Apa tuh namanya tuh? Itu apa namanya tuh yang putih-putih tuh depan tuh? Macam kotak-kotak tuh. Oh, apa tuh Bang? Warna putih itu apa namanya? Yang kotak-kotak ada kaca-kaca itu apa tuh namanya tuh? Itu loh. Yang ada lampu-lampunya, ada hitam-hitam putih, ada gagang-gagang putih, itu apa tuh? Kotak sabun. Kalau orang ngerti jawab ya. Kalau orang polos, mobil kata dia. Itu kotak sabun di depan tuh, 2 biji itu lebih dihormati. Nggak percaya? Pergilah ke Hotel Mercure. Pergilah ke hotel-hotel itu. Masuk mobil tuh, dibukakannya. Sila Pak, coba kalau Bong ente pakai motor ente tuh Bong, pakai bibir dia nunjuk Bong, mau soal kata dia. Mana parkir Bang? Bus tuh. Saya pernah digitukan. Saya bawa motor Astrea Grand punya Wawa tuh Bang. Begitu nanya parkir di mana, pakai bibir tukang parkirnya. Bos tuh Bang kata dia. Dulu ada mobil oren kan di Munzal, ingat ada mobil oren dulu? Hah? Ingat tak? Masya Allah, asal datang ya mobil oren tuh, langsung kena buka kan. Sila Ustaz, sila Bang. Beda. Apa yang dihormati mereka? Besi, kotak sabun. Kenapa penting meletakkan? Tapi kita pun tak bisa memaksa orang untuk paham. Nanti dia bawa-bawa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sederhana. Nabi Muhammad ini Ustadz tidak mencerminkan Nabi Muhammad. Dialah yang paling Nabi kan. Dia kan yang paling Nabi tuh. Jadi Pak Ustadz miskin tak boleh. Kata dia Ustadz miskin. Wah, Ustadz hidupnya dari amplop-amplop. Giliran kaya tak boleh Kak. Kenapa? Dia bilang makan duit umat. Tak ada betulnya. Kau berbuat untuk manusia, pasti kau kecewa. Kau hanya berpindah dari satu kekecewaan kepada kecewaan yang lain. Maka tak usah dipikirkan mulut jelek tuh, cangkem elek tuh tak usah dipikirkan. Hah? SE. Apa penjaga apa pas pampres saya udah lapor, udah pakai baju Indonesia. Oh. Bang Fed. Jadi Abang Kakak, jadi SE nih, si cangkem elek ini tak usah dipikirkan, jalan terus. Iqra kitabak, baca dirimu, ya kan? Lalu nanti muncul semangat dari dalam. Bismillah ya Allah, aku mau taubat, aku mau memperbaiki diri, mumpung masih hidup. Oke Abang Kakak, dapat sesuatu nak pagi hari ini? Nih ya, tadi analoginya 1 Muharram ini Abang Kakak, penundaan sama dengan penyesalan. Iqra kitabak, ayatnya hari ini juz 15 Al-Isra. Kita dapat spirit baca diri supaya kita tahu dosa, supaya kita sadar diri, sadar dosa, sadar mati, sadar aib.
Tapi kalau di TikTok gimana Yaman SE nih, si cangkem elek nih, saya doakan. Misal dia nyolot gitu kan, wow gitu. Saya dan kakak sehat, abang sehat, bisa lunas utang, bisa sehat, bisa panjang umur, bisa cepat ketemu sama Allah. Kan doa bagus-bagus. Loh, kita tuh pengen loh ketemu sama Allah, tuh pengen gak? Oh, itu cita-cita paling tinggi ya bang kakak, bisa ketemu sama Allah. Surga lewat gak kalau ketemu sama Allah? Lewat lah. Itu doa orang cerdas, minta ketemu sama Allah. Tapi harus jalani dulu dunia ini, kata Allah. Walatan sana sibaka minad dunya. Bikin dong perencanaan yang matang, bikin dong planning yang bagus, rencanakan betul-betul surgamu. Bikin SOP-nya, bikin polanya. Oh, ada harta terima, kasih. Oh, ada sholat, azan berkumandang, ini fungsi telinga dengar azan. Oh, ada Quran, baca, fahami, renungkan. Ngapa begini ya? Ngapa ini ya? Ini kita udah bahas 12 tahun Qurannya bang kakak di Munzalan ini. Belum habis-habis. Ayatnya sama. Udah pernah saya bahas Iqra Kitabak nih. Udah pernah, tapi hari ini angle-nya beda lagi. Hebat Quran nih, Masya Allah. Pantaslah di awal tuh dibilang la raiba fi. Tak ada keraguan di dalamnya. Dibahas dari sudut pandang manapun selalu menarik. Antik. Ngapalah orang tak belajar? Kan kita ditakut-takuti tuh, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Akhirnya umat Islam nih hari ini jauh dan takut sama Quran. Betul nggak? Padahal Allah bilang walaqad yassarna, walaqad yassarna, walaqad yassarna. Udah aku mudahkan, dah aku mudahkan, dah aku mudahkan. Allah yang sendiri bilang aku mudahkan. Ayo sekarang, Qurannya yang sulit atau manusianya yang mempersulit diri? Ayo jawab. Bahasa Eropanya babang. Do you understand? Hah? Hah? Bang, dia sebelah mananya gila bang. Itu bahasa Melayu Sambas Ortodoks tuh. Komandan gila. Tanpa panginnya kau. Wih, kalau udah sampai itu tuh, oh jauh dah tuh, jauh. Nanti tanya ya sama Bang Sam sama Bang Wan, ini penterjemah. Babang. La haula wala quwata illa billah. Lama enggak dengar kan? Nah, itu saya bilang bahasa ini ortodoks. Saya pernah dengar itu zaman-zamannya Aki saya tuh. Zamannya Aki saya masih hidup. Pernah dia ngomong, "Sana babang inyan kita ini." Dah aku padahkan kali-kali kita dengar, telinga ya dengar, dua telinga kita ya. Nih Aki khas banget kan? Bisa kebayang enggak nih Aki? Kok bisa sama ya nih Aki kita tuh ya? Satu guru kayaknya mereka. Mau disambas, diarung kuang, dimatang, di mana-mana tuh bang. Kartiase, pasti gaya nasihatnya sama. Kok bisa gitu ya? Cantik loh bang. Coba bang telusuri bang. Kenapa? Nih Aki, nek wan sambas tuh nasihat tuh. Rata-rata intonasinya, logatnya, kata-katanya. Apa artinya babang? Itu. Dia gila, jalan lagi 1000 km habis gila tuh. Sebelah sananya gila. Tang babang inyen kau dan pakai lalu. Kalimat tuh useless. Dan pakai itu useless. Bahasa pada tembakulnya. Jadi udah lama tak dengar istilah-istilah itu. Maka abang kakak ingat tadi analogi kolam renang. Mahal, nampak mahal, tapi buang sampah es krim tak bisa. Ada manusia nih terlihat mahal, eksklusif, pakai barang mewah, tapi buang kotoran dalam diri, buang benda-benda itu tak bisa deh. Wong edan tapi kuadratnya mana Dokter Sandi? Kalau kuadrat itu kan 2 kali lipat ya. Di atasnya 2 kali lipat itu apa? Orang gila, kesurupan, gitulah kira-kira tuh bahasa Eropa. Maka bikin skala prioritas sama kakak, bikin perencanaan yang matang. Duduk kita, apa yang mau saya siapkan, apa yang mau saya lakukan menjelang kematian. Maka tadi waktu beliau bilang umur saya udah 63 Ustaz, apa kita dicari? Bukan cuma bapak yang mati, pak kami pun mati gak? Semua kita mati, kena vonis semua dah. Bang Banjir lebih serah begini, 31 Juli. Ya bang, Abbas 31 Juli kan Abbas? Nah, mumpung masih sisa berapa nih bikin countdown bang depan kantor pimpinan tuh.
tinggal 2 hari lagi aku nih, tinggal 3 hari lagi aku nih. Abang kakak, sayangnya, unfortunately, Allah sampai hari ini tidak pernah ngasih tahu tanggal berapa kita balik. Berapa hari lagi, jam berapa, tidak ada yang tahu. Sungguh-sungguh lah abang kakak, usikum wa ya nafsi litakun. Ya, hari ini mungkin pagi ini ngomongnya pelan gitu ya. Mudah-mudahan ada rasa lah pelan-pelan itu. Pelan kan saya ngomong hari ini kan? Pelan saya ngomong hari ini, lembut gitu kan. Yang paham nih pasti tahu. Ini materi Masya Allah Tabarakallah nih. Untuk masih Iqra kita. Dah, izin abang kakak, saya pamit ya. Jazakumullah khair. Saya pamit sebentar. Ada urusan yang tidak bisa saya tinggal. Mohon doanya abang kakak, dan untuk istri saya, untuk mama saya, untuk anak-anak saya, untuk kami sekeluarga, ibu saya. Doakan semoga kami juga bisa Iqra kitabak, bisa membaca diri ya, bisa melihat ke dalam, bisa semakin memperbaiki diri, bertaubat dan perbaiki diri, bisa meluruskan niat, membersihkan hati. Terima kasih banyak abang kakak. Jazakumullahu ahsanal jazak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu abang kakak. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.